Mas Gita? Baik, udah lama banget ya. Luar biasa Mas Ini Gita sibuk kalau banget. bukan cuma sibuk, ini terakhir kali kita ketemu tuh Liverpool juara ya kan. Tapi kenapa ada. mereka seperti tidak ingin memberikan bola kepada Cristiano Ronaldo? Ini persaingan di posisi keempat tuh makin ini ya Mas ya, makin Seru ya. seru lagi karena Bangi oleh ya mereka. kayak semua tim kerepotan. Iya. Akan sulit buat mereka mengandalkan Roman Yaremchuk karena pasti tidak akan ada izin untuk masuk ke Rusia dengan adanya perperangan antara Rusia dan Ukraina sekarang ini. Ini artinya besar kemungkinan juga Roman Abramovich tidak boleh lagi mengurusi Chelsea. Hai guys, yeay balik lagi di Bola Insight sama Mas Gita. Halo Intan. Apa kabar Mas Gita? Baik, udah lama banget ya. Luar biasa Mas Gita sibuk kalau banget. bukan cuma sibuk, ini terakhir kali kita ketemu tuh Liverpool juara ya kayaknya. Dan sekarang udah mau juara lagi. Iya masa sih? Iya dong Mas. Ya walaupun kemarin kita tahu lah ya City. Nanti dulu ini juara akhir-akhir juara menang. PL atau juara UCL nih maksudnya? Dua-duanya. Juara IPL juga, Oh, juara juara UCL UCL juga. juga. Amin. Terus yang hari ini kan kita ini pas lagi mau final sama Chelsea juga ya. Iya betul, Carabao ya. Kok mau sih ngambil piala-piala? Buat nambah-nambah aja, buat nambah-nambah koleksi, buat pamer sama yang masih belum dapet piala. Piala sama sekali. Ya, Jurgen Klopp itu tahun pertamanya dia di Liverpool mereka masuk final loh, Carabao Iya. ya, tapi terus kalah ya waktu itu sama jadi ya emang ada sejarahnya buat Jurgen Klopp kalau sampai dia berhasil jadi juara Carabao Cup Iya itu kali ini. dia Mas Gita. Nah guys, aduh ya ampun udah lama banget nggak ngobrol-ngobrol sama Mas Gita. Kita mau bahas ini ya, hasil-hasil IPL dan juga UCL. Iya. Mas Gita. Mas Gita, IPL dulu deh ya kemarin. Kemarin kita tahu ya Manchester United akhirnya imbang lawan Watford. Iya. Itu luar biasa banget 22 attempts. Ya ini yang kalau kita lihat kenapa dengan kerjasama belakang nggak ada masalah ya. Khusus untuk Iya, pertandingan depan ya. untuk pertandingan melawan Watford tidak ada masalah. Ya nggak ada masalah karena Watfordnya juga. Tapi Nggak kenapa ada. mereka seperti tidak ingin memberikan bola kepada Cristiano Ronaldo? Ada dua peluang Cristiano Ronaldo seharusnya diberikan umpan itu kepada Cristiano Ronaldo, tapi justru diberikan kepada orang lain oleh Fred sehingga kemudian terbuang dan kelihatan banget CR7 marah. Tapi itu tadi saya kalau aku pikir sih ada semacam mosi yang tidak percaya kepada siapa. Jadi ada semacam dua kubu di dalam ruang ganti yang membuat mereka tidak bermain sebagai sebuah tim. Itu yang benar-benar merugikan United. Nah, tapi kalau ngomongin CR7 kayaknya pas lagi lawan Atletico Madrid dia udah nunjukin ketidaknyamanannya nggak Iya, sih? betul. Kelihatan ya di situ Kelihatan banget. dan itu bisa dibilang bahwa oke, United mendapatkan 1 poin dan sekarang dengan tapi harus diingat bahwa gol tandang kan tidak dihitung lagi ya. Sekarang. Jadi dengan mereka 1-1 mencetak 1 gol di Atletico Madrid tidak akan menjadikan itu sebuah modal mereka untuk bisa bermain imbang 0-0 di Old Trafford nanti Iya, di itu bulan bahaya. Maret ya. Nah, terus udah gitu pas kemarin ngadepin Watford kan ini juga sebenarnya satu-satu kesempatan MU ya karena next kan dia lawan Spurs dulu. Iya, betul. Habis Spurs City ATM Liverpool, lagi terus Liverpool terus ya. Liverpool ya kan. Ini berat-berat semua masa lawan Watford aja maksudnya kesulitan. Ya itu tadi dan kemudian jumlah poin mereka juga sudah makin membanyak ya. Jumlah bermain mereka sudah 27 kali dibandingkan dengan rival-rival mereka seperti West Ham yang baru 26 kali. Arsenal yang ada di bawah mereka memang 2 poin di bawah mereka tapi Arsenal baru bermain 24 kali. Masih banyak walaupun 2 game sisa Arsenal yang belum dimainkan tuh lawan Chelsea, lawan Liverpool. Itu berat ya. Tapi dengan mereka masih punya 1 game, kalaupun mereka kalah dari dua-duanya dan masih punya 1 game melawan lawan yang mudah seperti Leicester, itu peluang mereka untuk menggeser United dari posisi keempat itu besar sekali. Ya, ini jadinya persaingan di posisi keempat tuh makin ini ya Mas ya makin seru ya. Seru lagi karena United kemarin jadinya 47 ya poinnya. Betul, 47, Arsenal 45 ya. Terus ada 42 Spurs bahkan ya. Masuk dengan kemarin mereka menang juga, masuk di dalam bursa yang nantinya siapa yang akan menjadi teman dari Chelsea, City dan Liverpool untuk masuk ke zona Liga Champions. Tapi kalau Chelsea sendiri udah nggak mungkin ya dikejar ya? Masih mungkin ya? Masih mungkin karena jaraknya nggak jauh juga dan sama. Tidak konsisten ya. Tapi harus melihat gini, sama United jadi agak jauh. Kenapa 47 lawan 50 dengan United menang 1 game pertandingan. Tapi melawan Arsenal kan kalau Arsenal menang semuanya itu artinya tinggal dua poin ya dari Chelsea. Tapi kan nggak gampang karena Chelsea juga ketemu dengan Arsenal dan biasanya Arsenal nggak menang nih. Lawan 3 tim teratas ini nggak menang. Jadi
Chelsea aku pikir sih masih akan aman-aman aja. Di Nah, posisi 3, di tinggal posisi 3 keempatnya nih tinggal siapa? keempatnya siapa? Wolves juga masuk hitungan loh sekarang karena Iya. Wolves kan dalam 9 pertandingan mereka hanya 6 kali menang, 1 kali imbang dan 2 kali kalah dan kalahnya hanya sama Arsenal 2 kali. Artinya mereka bisa aja nggak masuk tapi ngaget-ngagetin yang lain untuk mempengaruhi siapa yang masuk ke Yang masuk zona keempat, jadi ngeganggu ya, ngeganggu ngeganggu itu. tim-tim lain. Karena mereka juga pasti targetnya kan oke nggak masuk zona Liga Champions tapi kan siapa tahu bisa masuk zona Liga Eropa Ya, kan. atau yang bawahnya lah. Atau yang bawahnya lagi. Nggak apa-apa lah Iya. kalau Wolves Kalau ya. Wolves nggak apa-apa. Cuman yang nggak layak kita kalau yang Big Six itu loh. Tapi Wolves kan pernah masuk di zona Liga Eropa ya. Iya, Tapi sih pernah. tetap ya untuk ukuran Wolves masuk ke Conference League oke-oke aja dan itu pasti yang akan dikejar oleh pasukan Wolves ini sehingga ya itu tadi mau tidak mau akan mengganggu. Lawan Arsenal aja kemarin mereka kan baru kalah di injury time ya. Jadi ini ya tetap aja Wolves ini bisa sangat mengganggu siapa yang ingin masuk ke 4 besar. Iya, iya. Tapi kalau kita balik lagi ya Mas Gita ya, kemarin ke United. United tuh kenapa ya kalau misalnya lawan tim-tim mediocre, terus udah gitu yang kayak bertahannya ke dalam, dia tuh kayak kesulitan banget ya. Iya. Nah, itu tadi. Kan kalau dilihat mereka juga kesulitannya adalah pada saat mereka harus menembus pertahanan Finishing lawan, ya. finishing. Itu menjadi kendala karena kerjasama mereka di depan sangat kurang sekali. Hmm. Terus kalau kita bicara bahwa setelah datangnya CR7, mereka kan praktis sangat mengandalkan CR7. Nggak konsisten CR7 sekarang dibandingkan dengan dia jauh lah kalau waktu dia di Real Madrid. Bahkan dengan performa dia di Juventus pun Masih lebih bagus. masih lebih bagus di Juventus. Ini yang menjadi kendala bagi Manchester United. Tapi maukah Rangnick membangku cadangkan dia? Nah, itu persoalannya. Sepertinya agak berat ya. Iya, Mas agak Gita. berat karena tetap aja Rangnick mengharapkan suatu saat CR7 ini akan bisa membuat sebuah perubahan bagi United. Iya, iya, Mas Gita. Tapi kalau misalnya dari skemanya Rangnick kan high pressing. Sedangkan CR7 walaupun kita tahu stamina masih bagus, tapi di usianya bukan di usia yang benar-benar apa ya, yang bisa mengandalkan kecepatan dan juga apa ya, stamina yang seperti itu gitu kan Mas Gita. Dan aku juga nggak yakin bahwa CR7 adalah orang yang senang dengan melakukan pressing kemana-mana ya. Iya, yang jadi kayak apa ya, kan kalau di sini artinya dia harus berusaha keras ya Mas Gita. Semua pemain itu diharapkan untuk bisa bekerja keras. Sedangkan biasanya CR7 kan bukan yang tipikal seperti itu kan. Artinya CR7 itu harus dapat bola, kemudian dia berbuat sesuatu dengan bola itu. Bukan harus merebut bola. Persoalan utamanya adalah ini bukan Liverpool. Karena kalau kita bicara Rangnick kan gayanya sama dengan gegenpressingnya si Jurgen Klopp ya. Tapi kan Liverpool itu butuh 5 tahun bagi Klopp untuk membuat berubahnya pola berpikir para pemain Liverpool sehingga mereka mau mengejar bola pada saat mereka kehilangan bola. Mau gerak ya. Mau gerak. Ini kan United pemain-pemain yang dalam tanda kutip adalah manja. Liverpool pun sempat manja ya, tapi mereka 5 tahun bisa dididik untuk melakukan itu. Jadi kalau mau melihat hasil Rangnick ya harus 5 tahun ke depan. Tapi kan kontraknya hanya sampai akhir musim, itu persoalannya. Ya, tapi ada kemungkinan nggak sih akan diperpanjang ya, atau mungkin ada pelatih lain tapi tetap di bawahnya Rangnick? Ya, mungkin opsi-opsi itu ada. Cuman persoalannya seberapa sabar pembesar-pembesar owner-owner dari United ini untuk menunggu. Ya, menunggu hasil ya. Menunggu. Karena kalau kita lihat balik-balik lagi ke tahun sebelumnya kan Sir Alex Ferguson diberi waktu sekitar 14 tahun ya. Baru dia merebut piala pertamanya. Tapi kan itu sudah ada contoh Jurgen Klopp dalam waktu 5 tahun dia kemudian berturut-turut memenangkan 2 gelar yang paling prestisius. Nah, itu pasti dan itu pasti setelah zamannya Sir Alex Ferguson pembesar United itu pengennya ya itu tadi Premier League atau UCL. Ya, tapi kalau kita lihat dari segi hasil mungkin emang United ya lumayan ya Mas, bagus lah bisa dibilang lumayan bagus. Tapi kalau dari permainan itu kan yang masih yang nggak stabil yang itu memungkinkan dia untuk bisa digeser siapapun di posisi keempat. Betul, karena kalau melihat sebenarnya dalam 2 pertandingan terakhir mereka belakang mereka udah oke-oke aja ya. Tapi ya tadi yang Intan bilang oke-oke aja karena lawannya juga tidak bagus di depan. Nah, tapi kendalanya adalah pada saat mereka harus menembus pertahanan tim yang sudah niat untuk bertahan. Ini menarik ditunggu karena lawan-lawan mereka berikutnya ada Liverpool ya. Kemudian nanti kalau mereka bertemu di derby Manchester kan lawan City yang selalu open ya. Ini yang saya pikir lebih disenangi oleh Rangnick ya bahwa pola seperti itu akan kena kalau mereka berhadapan dengan lawan yang agak renggang di belakang. Agak open ya Mas Gita. Terus juga Mas Gita kalau kita tahu kan Chelsea di sini juga posisinya gimana ya? Dia udah stabil di angka 3 gitu di juara 3 tapi juga masih nggak konsisten kan melihatnya juga Tuchel. Mereka ini kalau aku bilang ya Tuchel ini lebih ke arah seorang pelatih yang sangat suka sekali dengan memenangkan pertandingan yang sifatnya turnamen ya.
bukan sifatnya liga yang Liga. panjang seperti ini. Karena konsistensi itu yang tidak terjaga. Artinya kadang dia main dengan 3-4-3, mentok dia terus main dengan 4-2-3-1. Ini yang repot. Piala Dunia antar klub ya, dia butuh waktu berapa? 120 menit untuk mengalahkan Palmeiras. Yeah. Dan pola yang dimainkan 2 kali. Babak kedua tuh dia main dengan 4-2-3-1 berkembang. Tapi 3-4-3 di awal itu nggak berkembang sama sekali. Itu yang aku pikir juga di Liga Inggris dia harus benar-benar forsir. Dan lawan-lawan berikutnya juga nggak gampang. Harus diingat bahwa Arsenal kan tahun lalu 2 kali mengalahkan Chelsea pada saat yang tidak terduga. Bukan tidak mungkin hal yang sama dilakukan lagi. Karena di Agustus kemarin kan Chelsea mengalahkan Arsenal dengan angka yang cukup telak. Tapi itu Arsenal yang belum bangkit. Ini kan Arsenal sudah ada. Arsenal ini aneh-aneh ya, bisa kalah sama siapapun, bisa draw Tiba-tiba dengan menang. siapapun, tapi tiba-tiba bisa menang. Lawan City pun mereka sempat merepotkan City ya. Aku yakin nih Arsenal ini cuma kerepotan kalau lawan Liverpool. Lawan-lawan lainnya masih bisa diimbangi oleh mereka. Kayaknya semua tim kerepotan. Iya. Iya nggak sih? Gitu ya. Iya walaupun di posisinya kedua sih. Cuman kayaknya emang semuanya repot. Buktinya Spurs masih bisa ngalahin City. Everton juga masih agak-agak kita lihat nanti Carabao Cup aja. Semoga. Tapi Chelsea always be Chelsea ya. Ya. Kayak maksudnya walaupun dia mainnya gimana kesusahan, tetap ada cara mereka untuk bisa menang walaupun poinnya tipis. Iya betul. Dan kalau kita lihat kan Liga Champions tahun lalu jelas. Terus Piala Dunia antar klub jelas. Makanya antara yakin dan nggak yakin bahwa Carabao Cup tidak diambil oleh mereka. Karena ya ini masalah bahwa mereka sangat siap pada saat one off pertandingan, tapi tidak pada saat mereka harus bermain secara konsisten dari minggu ke minggu. Artinya Lukaku yang dibeli oleh mereka pun juga belum nyetel ya sampai sekarang ya. Terus banyak sekali pemain-pemain seperti Pulisic juga tidak dalam performa terbaik mereka. N'Golo Kante jelas bahwa terkadang itu menjadi kunci bagi Chelsea dan tidak terlihat di musim ini. Ya itu tadi Chelsea ya. Tapi kalau kita melihat persaingan nih, kayaknya juara 1 udah tinggal 2 tim ya yang berebut, tinggal Liverpool sama City. Iya. Nah, beda 6 poin ya mereka. Iya, bedanya 6 poin. Gara-gara kemarin pakai menang lagi City. City pakai menang lagi lawan Everton. Cuman kalau kemarin kita lihat ya sebelumnya kan City kalah sama Spurs ya. Terus akhirnya imbang sama Everton. Everton juga cukup merepotkan City dong artinya. Ini sampai udah di menit keberapa aku lupa ya. Itu masih belum ada gol kan, masih 0-0 kan. Ya, kalau aku pikir Everton ini juga bisa kalah dengan siapapun, tiba-tiba dia menang lawan Arsenal yang lagi menyetel saat itu. Ini ya yang aku pikir juga ada kebangkitan. Artinya Van de Beek kan pindah ke Everton. Artinya mereka ingin dengan Newcastle United sekarang secara mengejutkan di 7 pertandingan kan menang 4 kali, 3 kali draw, artinya lepas dari zona degradasi. Ini Everton kalau nggak hati-hati justru mereka yang lama-lama terlempar ke bawah. Ini yang pasti harus ada kebangkitan dari Everton. Ini yang membuat mereka selalu menyulitkan lawan-lawan, terutama lawan-lawan di atas. Artinya packing di pertahanan, kemudian dipaksakan dengan serangan balik. Jadi ini membuat Everton berbahaya. Ya, ini tapi kan City ini 27 pertandingan ya Mas kita ya. Ini Liverpool 26, Everton sekarang di posisi 17 ya. Betul, 17 dia. Bahkan kalah dari Newcastle yang di posisi 14 kan sekarang. Walaupun poin mereka berdekatan ya. Iya, tapi ini Everton berarti kemungkinannya mereka untuk ke zona degradasi masih tinggi besar sekali ya. Tapi ini mereka baru 24 pertandingan. Betul, mereka baru 24 pertandingan, tapi sisa pertandingan juga nggak gampang ya. Artinya ini siapapun bisa terlempar di zona degradasi ini, saling berebut. Kita lihat kan kalau kita bicara bulan Desember kan semua orang bilang bahwa Newcastle yang akan hilang setelah mereka kalah 0-4 dari City dengan sejumlah uang yang sudah ditumpukan ke mereka. Tapi kan kemudian mereka pelan tapi pasti membangun tim, membeli pemain. Trippier datang, Trippier sudah cetak 2 gol sejauh ini. Kemudian pemain-pemain mereka lagi jadi mumpuni untuk bisa mencetak gol. Artinya ini tim yang berbahaya, bahkan bisa berbahaya bagi siapapun kan. 4 kali menang, 3 kali imbang tanpa terkalahkan dalam 7 pertandingan terakhir. Tanya sama The Magpies yang ada di seluruh dunia itu. Aku punya satu teman di Indonesia yang benar-benar pendukung dari Newcastle United. Ada ya? Ada. Dia tuh baru berani nelpon aku setelah mereka 7 pertandingan tidak kalah. Dia bisa bilang, nih lo gak kalah 7 pertandingan. Baru gak kalah. Itu prestasi buat mereka dan ini bisa berbahaya bagi tim-tim lain. Iya, dan Mas Gita kalau kita lihat Watford ya. Watford juga kan kemarin melawan United. Itu juga jadi satu tim yang bahaya ya. Dan dia tuh tipikal tim yang gak sabaran gak sih? Maksudnya pelatihnya tuh bisa ganti-ganti terus. Dia paling banyak ya. Iya, paling banyak. Ini kan juga pelatih terakhir ganti baru 5 pertandingan kan. Dan ini kan mereka ada di zona yang juga tidak menguntungkan bagi mereka sebenarnya. Tapi balik-balik lagi dengan mereka berhasil menahan Manchester United,
bukan tidak mungkin mereka melakukan hal yang sama terhadap Arsenal misalnya. Ini akan menguntungkan United nantinya. Kalau tadi malam seluruh pendukung Arsenal pasti senang ya dengan United tertahan. Mereka masih akan berhadapan dengan Watford yang punya pertahanan alot dan bisa aja merepotkan mereka juga Iya, nantinya. kayak kemarin kan kita juga udah lihat kan gimana mereka melawan United. Terus juga di sana juga di bawah tuh masih ada Norwich ya. Norwich kayaknya udah pasti ya. Kayaknya iya, kelihatannya seperti itu. Karena ini Norwich juga salah satu tim yang nggak stabil kan Mas. Baru kemarin kan dia promosi. Betul, baru promosi dan mereka kan 2 musim lalu mereka promosi 3 musim lalu mereka promosi, 2 musim lalu mereka terlempar, mereka kembali promosi. Bukan tidak mungkin mereka terlempar lagi kalau melihat kondisinya sekarang dan mereka tidak punya finansial untuk membeli pemain, itu jelas. Kalau Newcastle kan jelas mereka terus memperbaiki diri dengan mendatangkan banyak pemain yang tampaknya biasa-biasa saja tapi memberikan perbedaan bagi Newcastle. Itu tadi papan bawah ya. Kalau di papan atas tuh tadi udah jelas ya Liverpool sama City. Nah, tapi probability-nya Liverpool nih untuk bisa mengalahkan City gimana, Mas? Soalnya City ini kayak gak bisa ditebak ya. Kemarin aku gak nyangka kalau dia kalah sama Spurs. Bukan meng-underdogkan Spurs ya. Maksudnya dengan City yang kayaknya semua lini bisa cetak gol, bisa ngadepin kayaknya satu-satunya tim yang bisa ngadepin tim-tim mediocre atau tim-tim yang bener-bener cuman bertahan doang itu City gak sih? Yang paling bisa ngebongkar. City bisa ngebongkar, jelas. Itu terbukti waktu mereka lawan Arsenal. Mereka ditekan loh sama Arsenal. Jumlah shot on target ball position dikuasai oleh City, tapi hanya 5-2 4-8, tipis banget kan. Terus shot on target itu menangan Arsenal. Bahkan Arsenal banyak yang bilang seharusnya memenangkan laga. City bisa menang di menit akhir. Jadi kasus-kasus seperti mereka kalah lawan Tottenham Hotspur itu jarang banget ya. Ini benar-benar lengahnya tidak fokusnya pertahanan mereka yang membuat mereka kalah. Dan itu hanya 1-2 pertandingan. Itu juga yang aku pikir ketemu di final Liga Champions, kalau misalnya dua-duanya ketemu City dan Liverpool, peluang Liverpool besar. Tapi untuk mengejar 6 poin itu nggak gampang karena ya mengharapkan City terpleset itu sering-sering ya nggak gampang juga ya pastinya itu. Paling nanti City sama Liverpool kapan ya? City Liverpool lupa, Maret atau April ya. Tapi kan City masih ketemu di Manchester Derby kan. Iya. Nah itu nggak gampang juga buat City. Nah aku ada murtad dulu ya dikit ya nanti buat weekend nanti. Nggak apa-apa deh aku dukung yang MU deh. Dukung yang Manchester merah dulu deh. Ya, tapi emang benar. Sejarah kan membuktikan sekuat apapun City mereka tetap kerepotan. Mereka pernah menang, tapi mereka tetap kerepotan pada saat berhadapan dengan United. Itu nggak bisa dipungkiri bahwa derby itu ada sebuah sesuatu yang khusus bagi penggawa-penggawa United untuk ngotot. Tapi ya itu tadi ngototnya MU sekarang kayak apa gitu. Nah terus udah gitu kayak sekarang nih lihat kondisinya MU juga kena mental gak sih Mas? Maksudnya kena mental dalam artian kemarin lawan Atletico Madrid kesulitan aja di saat lawan Watford udah kelihatan mereka itu masih kayak ngerasa apa ya ada bebannya. Betul, beban. Terutama di CR7 ya kelihatan banget. CR7. Tapi kan sehari sebelum pertandingan ini mereka menang 4-2 ya kalau nggak salah ya. Setelah mereka unggul 2-0, mereka disamakan 2-2, tapi kemudian mereka menang 4-2. Artinya mental mereka tuh cukup baik untuk bangkit kembali. Persoalan kemarin adalah mental itu tidak bangkit bukan karena nggak bangkit. Karena Watford emang niat untuk mendapatkan hasil imbang ya aku pikir ya. Emang kelihatan ya? Iya kelihatan karena sih kayak nggak ada nyerang, maksudnya nggak ada niat nyerang kecuali sesekali ya kayak misalnya mereka ada ngerasa benar-benar peluang baru mereka. Sebelum ini kan mereka lawan Soton ya kalau nggak salah ya, yang menang 2-4 itu ya, 4-2. Soton kan dalam hal apapun setelah mereka menyamakan 2-2, Soton itu agak terbuka mainnya. Ini yang membuat City kemudian bisa masuk dengan mencetak dua gol berikutnya dan Watford kemarin karena dia tidak bikin gol sama sekali, belakang mereka pure benar-benar bertahan total, itu yang membuat kesulitan bagi City. Terlepas bahwa ada 2 kali peluang di mana CR7 berdiri bebas tidak diberikan umpan oleh rekan-rekan. Iya. Tadi United ya Mas maksudnya. City tadi Mas. Oh iya sorry. Terlalu United cinta nih sama City. Tapi Mas Gita, ini berarti kemungkinan besar City sama Liverpool masih ada, tapi kecil ya? Ya, aku pikir sih kecil, bisa sampai 80% ya kemungkinan City menjadi juara ya. Tapi kan 20% itu ada kemungkinan bahwa mereka harus terpleset untuk membuat bisa Liverpool meninggalkan. Mudah-mudahan lah. Ya Terpleset. Terus Mas Gita, tapi kalau di 4 besar artinya yang masih bersaing United, Arsenal, West Ham, Spurs, Wolves itu bisa ganggu kalau aku bilang ya. Wolves kayaknya masih bisa ganggu, cuman mungkin kemungkinan mereka nggak di 4 kan. Iya, tadinya aku pikir Aston Villa akan bisa ganggu ya. Tapi setelah beberapa pertandingan kan Aston Villa balik lagi ya, tidak konsisten lagi. Kemudian Everton ya taruhlah mereka bisa mengagetkan tapi nggak begitu-gitu amat. Tapi Arsenal yang harus waspada karena apapun kan Arsenal musim lalu kalah 2 kali sama Everton. Dengan Everton juga ada di bawah Arsenal, itu membuat Arsenal ada di urutan ke-8.
Sekarang kan Arsenal sudah 1 kali kalah dari Everton. Ini yang bisa diharapkan oleh fans MU, bahwa Everton membuat kejutan dengan mengalahkan pesaing-pesaing mereka. Dan ya itu tadi, gambarannya persaingannya bukan di antara 4 ini aja, tapi bagaimana mereka terhadap lawan-lawan yang ada di bawahnya. Yes, itu yang harus diperhatiin. Tadi kalau bawah kita juga udah tahu ya persaingannya gimana. Nah Mas Gita, ini sedikit sebelum kita ke UCL, ini Mas Gita prediksi untuk nanti hari tanggal 6 MU sama City. Aku berpikir bahwa itu akan besar kemungkinan draw ya. Aku berharap kalah sih City. Aku berharap City kalah. Ya kali ini mohon maaf ya. Ada 2 sisi dari City yang enggak ya. Lawan Tottenham Hotspur kan jelas bahwa mereka menguasai jalannya laga, tapi mereka sangat terbuka di belakang. Lawan Arsenal harusnya Arsenal bisa punish mereka. Itu juga mereka terbuka di belakang. Artinya kalau United punya kesabaran, punya kepercayaan terhadap CR7 yang baik dengan memberikan umpan. Karena CR7 terlepas dia tua, dia mengisi ruang kosong tuh tinggi, ya, masih possibility-nya. Dan kalau mereka melakukan itu, mereka bisa kemungkinan mengalahkan City. Masih 50-50 kalau Masih 50-50 ya. Yes. Aku sih berharapnya mudah-mudahan bisa lah ya. 1-0 aja nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa kita yang dukung penting dulu. Liverpoolnya menang ya. Yang penting Liverpool juara. Nah, Kita ke MU dulu soalnya Liverpool mau juara. Nah Mas Gita ini next kita tuh di Champions League ini juga seru ya hasil-hasil. Coba aku buka dulu ya guys hasil-hasil Champions League. Kemarin siaran sih tapi agak-agak lupa juga. Nih, oke kemarin Chelsea Lille 2-0. Ya, Pulisic salah satunya ya. Iya. Nah, Chelsea ini balik-balik lagi. Chelsea ini yang aku bilang tadi klub turnamen, bahwa dia siap banget kalau turnamen-turnamen seperti ini, apalagi fase knockout. Lihat musim lalu nggak ada yang menyangka mereka masuk final, nggak ada yang menyangka mereka jadi juara, mereka jadi juara. 2012 juga sama, mereka bermain dengan pola yang aku pikir agak bertahan, tapi mereka di bawah Roberto Di Matteo jadi juara. Sulitnya adalah mereka berhadapan dengan odds sulit, banyak sekali tim yang tidak mampu mempertahankan gelar juara. Itu aja. Tapi kalau melihat kecenderungannya mereka akan lolos ke perempat final. Chelsea kemungkinan lolos ya. Terus juga aku lupa nih di minggu sebelum itu ada PSG sama Real Madrid ya. Ini yang paling seru. Itu seru sih. Tapi agak-agak boring sih sebenarnya. Cuma serunya karena emang dia akhirnya tiba-tiba gol di menit-menit akhir ya. Dan Messi gagal penalti ya. Iya. Itu persoalannya adalah Madrid terlalu cenderung bertahan ya. Untuk artinya secara kualitas kan sebenarnya mereka bisa mengimbangi PSG, tapi mereka cenderung bertahan yang membuat mereka kemudian kalah. Leg kedua akan dimainkan di Madrid. Terlepas sekarang bagaimana Casemiro, kemudian Luka Modric dan juga Toni Kroos bisa berbuat sesuatu, karena inti dari permainan Madrid adalah 3 pemain ini, di samping juga Benzema di depan. Kemudian kita bicara PSG, ya itu tadi serangan baliknya pasti berbahaya karena ada Neymar, kemudian ada Mbappe dan ada Lionel Messi ya, terutama Mbappe. Jadi aku pikir masih sangat seimbang dan besar kemungkinan bahwa pertandingan ini akan draw, bahwa akan sangat sulit bagi Madrid untuk menang dan yang lolos ya Paris Saint-Germain. PSG ya. Nah, terus kalau City sih udah itu pasti 5, ya 0-5 ya. Udah 5-0 City gak usah dibahas lah udah. Maksudnya kayak udah pas mengharapkan lawannya menang 6-0 kan enggak mungkin kan ya. Iya, di kandang City pula. Itu dia. Nah, tapi yang Salzburg sama Munchen Mas. Ya, satu-satu ya. Satu-satu. Nggak tahu, kalau aku pikir juga Munchen tidak sehebat mereka dalam 2 musim terakhir ya. Ada penurunan ya? Ada penurunan apalagi dalam 2 musim yang lalu itu mereka luar biasa sekali. Tahun lalu pun ada penurunan tidak terasa, tapi kalau kita lihat Kingsley Coman yang bikin gol ya. Tapi aku pikir mereka masih lolos. Kalau ukurannya perempat final harusnya mereka lolos karena lolos ya. Itu salah satu hasil yang mengejutkan di 16 besar leg pertama. Tapi itu kan bermain di kandang Salzburg ya. Nanti bermain di kandang Munchen, rasa-rasanya akan menjadi milik Munchen. Itu ada titipan gitu ya? Enggak ya? Enggak guys, kalau misalnya UCL enggak guys. Curiga aja. Mas Gita ini kalau Inter sama Liverpool, Inter dengan Liverpool. Nah, itu nggak usah diomongin juga kayaknya ya. Tapi kan masih ada kemungkinan loh Mas 2-0. Ya kalau misalnya aku masih yakin lah. Gini. Liverpool itu nggak pernah menang di Italia deh kalau nggak salah sebelum pertandingan kemarin gitu kan. Golnya Salah dan Firmino yang bikin mereka menang. Dan rasa-rasanya untuk menahan imbang di Anfield itu gede. Yang harus diingat adalah Inter pasti akan bermain terbuka dan ini akan lebih memudahkan Liverpool untuk menerobos pertahanan Inter. Inter pun tidak konsisten juga ya. Tadi malam weekend ini kan harusnya mereka pimpin klasemen setelah Milan ditahan imbang oleh Cagliari, mereka bermain 0-0. Artinya
Ya konsentrasi mereka untuk di minggu kedua Maret jelas, tapi, Serie A kan tetap harus dipertahankan dan aku nggak yakin bahwa mereka akan bisa melewati Liverpool. Oke, yes. Ini Liverpool Liverpool lah ya. ya, 16 besar, nggak usah di 16 besar final kayak Liverpool ya. Pede aja dulu Mas. Terus kemarin tuh kita apalagi sih United ya, lawan Atletico United Madrid ya. ya, itu masih, itu juga United diuntungkan berhadapan dengan tim yang sangat tidak konsisten. Kenapa tidak konsisten? Karena Diego Simeone jelas, lini belakang tetap menjadi andalan mereka, tapi lini belakang ini jauh berbeda dengan lini belakang mereka bertahun-tahun yang lalu. Ya, artinya 2-3 musim yang lalu. Ini artinya kendala dan Elanga kemarin kan menciptakan gol di saat momen yang tepat, menit Tapi Elanga 80. juga bagus ya Ya, mainnya, main betul, lawan bagus. Atletico bagus, kemarin juga main lawan Watford juga dia Bagus, bagus. betul. Dan aku pikir bahwa Elanga dipasang ini akan menjadi perbedaan bagi United dan harusnya United bisa memanfaatkan hal ini di Old Trafford. Premier League mereka memang repot ya, karena mereka berhadapan dengan lawan seperti Watford yang benar-benar total konsentrasi di belakang. Atletico Madrid kan nggak total konsentrasi juga di belakang sekarang walaupun mereka pola mainnya bertahan. Iya, masih ada Jadi aku pikir ini penyerangan. bisa aja Manchester United. Ya udahlah nggak apa-apa. Artinya Inggris akan ada 4 wakil di perempat final. iya. Terus satu lagi apa ya? Oh ini, Benfica lawan Ajax. Ajax. Nah, ini tadi Benfica Ajax 2-2 ya. Roman Yaremchuk kalau nggak salah yang bikin gol. Iya. Ini juga yang menjadi case bahwa kenapa akhirnya UEFA itu memindahkan final dari Saint Petersburg ke Saint Denis Iya, Stade de France. banyak. Karena faktor pemain-pemain klub yang mempunyai pemain asal Ukraina seperti Roman Yaremchuk ini. Kalau nanti mereka tidak mengatakan bahwa Benfica akan lolos ke final, tapi misalnya ada kejutan mereka lolos ke final, yang akan sulit buat mereka mengandalkan Roman Yaremchuk karena pasti tidak akan ada izin untuk masuk ke Rusia dengan adanya perperangan antara Rusia dan Ukraina sekarang ini. Ini yang pasti akan sangat berpengaruh ya, ekonomi berpengaruh, jumlah pertandingan juga akan sangat berpengaruh dengan adanya perang ini. Iya, terus Mas Gita tapi juga mungkin tanpa adanya pemain Ukraina mungkin agak riskan kali ya, betul. dalam kondisi yang kayak gini sekarang di Rusia. Betul, dan kalau kita lihat pun dampaknya terhadap sepak bola besar sekali ya. Penggemar Chelsea pasti ketar-ketir sekarang karena kan sudah ada keputusan dari Boris Johnson, Perdana Menteri Inggris, untuk tidak memasang salah satu iklannya Manchester United ya, yang merupakan maskapai penerbangan Australia ya, maskapai penerbangan Rusia. Ini artinya besar kemungkinan juga Roman Abramovich tidak boleh lagi mengurusi Chelsea karena kedekatannya dia dengan Alexander Putin. Kalaupun iya, Roman Abramovich harus mengambil kewarganegaraan Israel karena dia punya 2 warga negara. Tapi tetap saja keputusan Kongres Inggris kan bisa mempengaruhi bahwa dia tidak boleh. Dan kalau tidak boleh, ini kan owner yang royal ya, siapapun dia beli gitu kan. Nah ini akan sangat mempengaruhi pembelian Chelsea berikutnya. Ya. Jangan-jangan Chelsea balik lagi ke tahun sebelum 2004. Tapi emang benar-benar mempengaruhi ya Mas ya. Terus nanti juga untuk World Cup juga. Ya, itu sangat berpengaruh ya. Rusia kan masih di playoff ya. Dan ini kan ada keputusan bahwa Polandia, Swedia, lupa satu negara lagi yang mana, mereka ada di grup yang sama playoff, sudah mengatakan bahwa untuk home and away mereka tidak mau bermain di Rusia. Iya, ini pasti pengaruh. Karena situasi yang perang dan ini akan sangat berpengaruh nantinya. Bukan tidak mungkin juga kan sekarang semua pemain sudah bilang damai, stop peperangan kan. Artinya kalau Rusia masuk bisa saja mereka menolak bermain atau seperti itu kan mungkin aja kan. Menolak bermain secara individu ya, tidak secara tim tapi secara individu dan itu akan mempengaruhi tim pastinya. Ini akan sulit banget. Kita doain mudah-mudahan emang segera selesai. Ya. Betul. Dan kalau kita lihat kan politik juga sangat mempengaruhi olahraga ya, walaupun banyak yang bilang jangan campur tangan tapi nggak bisa kan karena kemarin pembangunan stadion di Qatar aja kan banyak memakan korban jiwa katanya. Bahkan Toni Kroos kan mundur dari tim nasional Jerman karena dia juga tidak ingin bermain lagi di Piala Dunia. Di Piala Dunia karena hal-hal itu ya. Karena hal-hal yang menurut kita kecil tapi menurut mereka itu sebuah tragedi kemanusiaan pastinya ya. Iya, pasti ada dasar-dasar tersendiri ya mereka kayak gitu ya. Oke Mas Gita, ini berarti UCL nih secara keseluruhan kita balik lagi ke UCL. Ini akan lolos tadi Chelsea. Ya, Liga di Inggris itu akan lolos semua kalau aku bilangnya. Semua, Chelsea, United, City, Liverpool. Terus ada PSG, lagi Benfica dan Ajax nih. iya. Aku juga nggak yakin bahwa Benfica akan lolos ya. Dan rasa-rasanya Ajax akan lolos. Artinya Roman Yaremchuk juga tidak akan bermain lagi dan ini lebih memudahkan itu artinya. Terus kalau kita lihat PSG Madrid yang mungkin paling ketat ya. Tapi aku tetap berpikir bahwa ini adalah jatahnya PSG untuk lolos. Villarreal Juventus? Lebih ke Juventus ya, karena pertandingan keduanya akan dimainkan di Turin ya. Nah ini peluang bagi Juventus untuk bisa
Vlahovic sudah membuktikan kemarin golnya adalah gol kelas striker ya. Artinya dia punya satu peluang kontrol dada kemudian dia membalik dan cetak gol. Ini bisa dia ulanginya lagi nanti di Turin dan itu kemungkinan besar akan menjadi milik Dan Juventus. Munchen ya. Ya, Munchen. Rasa-rasanya nggak mungkin lah Salzburg akan mengulang hal yang sama. Intinya repotnya adalah Munchen harus menang. Kenapa? Karena 0-0 udah nggak cukup sekarang. Karena gol tandang sudah dihapuskan. Aduh susah banget dong. Ya, itu artinya yang siaran juga akan begadang banyak. Siap-siap sampai pagi. Bisa nggak sih dimajuin aja jam 3 gitu. Kalau jam 3 kan biasanya selesai jam 6. Nanti kan bulan Maret, belum. Bulan April baru pindah ke jam 2 ya. Baru pindah ke jam 2 setelah besar. Iya, betul. Tapi kalau Challenger udah kelihatan belum, Mas? Kok aku berpikir bahwa finalnya tapi masih tergantung undian ya. Karena undiannya kan akan dilakukan sekali lagi setelah masuk perempat final. Perempat final. Rasa-rasanya kalau mereka terhindar dari pool yang sama, City dan Liverpool itu yang paling cocok untuk tampil di final. Kalau melihat konsistensinya, aku nggak yakin PSG walaupun mereka punya banyak bintang, tapi mereka tidak bermain sebagai sebuah kesatuan ya. Iya, bener banget. Kayak individualnya itu emang bagus-bagus semua, tapi mereka secara tim nggak bekerja ya. Kalau Tuchel masih ada di PSG, bukan Pochettino, aku masih berpikir bahwa mereka punya peluang karena dia bisa meramu tim itu, tapi tidak Pochettino. Berarti Chelsea kemungkinan enggak ya masuk? Enggak yakin juga ya dengan ketidakkonsistenan mereka. Juara bertahan enggak nih? Lagi itu susah loh juara bertahan yang mempertahankan gelar itu kan cuma Madrid ya di era UCL ini. Dan sekarang Madrid kayaknya akan kelempar ya. Walau sih kita nggak tahu. Oke seru banget Mas Gita, thank you Mas. Sama-sama. Pokoknya Liverpool mudah-mudahan juara UCL, juara IPL. Amin. Mas Gita Arsenal yang penting masuk aja ya. Harus masuk. Kemana nih? Ke Europa League atau UCL? Enggak, beberapa minggu yang lalu kan aku bilang bahwa sulit mereka masuk UCL, tapi melihat kondisi lawan-lawannya besar kemungkinan mereka akan masuk. Wow, luar biasa Arsenal. Tapi nggak tahu nasibnya bisa aja cuma di grup nanti kalau nggak beli pemain. At least main lah Mas, nggak kayak musim ini. Aku agak ragu-ragu pada saat bulan Januari kemarin mereka tidak beli pemain sama sekali. Tapi kan terbukti bahwa tidak beli pemain mereka masih bisa dapat 3 poin walaupun bikin jantungan ya 3 poinnya. 3 poinnya bikin jantungan. Mas kita sebagai fans Arsenal, alasan Arsenal nggak beli kenapa sih Mas? Apa biasa kan Mas kita selalu bilang manajemennya kan pelit gitu. Mereka lebih ini ya. Kroenke bukan nggak butuh. Kroenke lebih memilih gini. Arsenal akan beli kalau setengah musim pertama mereka kemarin buruk sama sekali. Ini kan sangat meningkat ya. Agustus, September, Oktober, November, Desember itu meningkat. Ini membuat mereka tidak beli dan Kroenke lebih ingin jadi juara Super Bowl di Amerika NFL ya kayaknya ya. Dan dia sudah membuktikan dia juara bersama Los Angeles Rams. Itu artinya ya musim depan kalau dia lagi happy dia akan beli, tapi nggak yakin juga. Ya anggap aja dia happy lah ya. Anggap kita doain aja dia happy lah. Tapi kalau mereka masuk ke zona Liga Champions nggak beli pemain dengan pemain seperti ini, habis mereka di grup. Habis, harus belilah ya. Keluarin lah dikit. Mas Gita thank you. Sama-sama. Aduh akhirnya setelah lama kayak gini kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, seru banget. Thank you Mas Gita. Buat semuanya, makasih banyak udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Sama apa lagi sih? Like, comment, subscribe. Apa lagi sih? Share sebanyak-banyaknya teman-teman kalian. Astagfirullahaladzim. Gagal banget call to action ya. Thank you, bye. Bye.